Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from class 11 social 3. My name is Ferry Haryanto, number 32. My name is Muhammad Afizalaki, number 19. My name is Muhammad Askar Hawas, number 20. We will explain presentation about song. Definition: song is an art that combines poetry and tone into a single unit, giving rise to a beautiful melody. Usually, the song is accompanied by a musical instrument. Songs are expressive because they contain expression by one idea or emotion, which are conveyed through lyrics and dances and sadness, happiness, sorrow, etc. Jadi lagu merupakan suatu karya seni yang di dalamnya itu terdapat unsur nada dan unsur syair gabungan. Jadi syair dan nada digabung sehingga menjadi satu kesatuan. Biasanya dalam lagu ini diiringi dengan alat musik. Dan lagu ini bersifat ekspresif karena di dalamnya berisi ungkapan-ungkapan perasaan, ide ataupun gagasan dari seseorang. Structure of song. 1. Intro. The intro is located in front of the song. Usually the intro is only a tune instrument. There are no lyrics. Its function is for singers and listeners to prepare themselves. 2. Verse. Verse is located after the intro. Usually its content are about the beginning of the content of the song. The singer starts singing in this section. 3. Chorus. The chorus usually contains the essence of the story of the song and is the part that becomes the essence of the song. 4. Interlude. The interlude is the middle part between the chorus and the second verse. Its function is to bridge between the chorus and the next verse with tone instrument. 5. Bridge. Usually this section is located between the two parts of the song. However, this section contains the lyric, not just the instrument. 6. Refrain. The chorus is usually the chorus which is repeated at the end of the song with a reason. 7. Chorus and outro. The chorus is located at the end of the song. The chorus is taken from a piece of song lyric to close the song. The outro is the closing instrument for the song. Jadi menurut kami instrumen lagu itu ada 7, dimulai dari intro, verse, chorus, interlude, bridge, refrain, coda, dan outro. Intro merupakan bagian lagu yang terletak di bagian awal. Dalam intro tidak terdapat syair ataupun lirik pelafalan. Hanya saja dalam intro hanya terdapat instrumen lagu saja. Fungsi dari intro itu adalah untuk mempersiapkan diri bagi para penyanyi dan listener atau pendengarnya. 2. Verse terletak di awal lagu, syair awal lagu yang berisi 6 biasanya pengenalan masalah. Setelah itu chorus atau yang disebut juga dengan ref merupakan inti dari lagu. Selanjutnya adalah interlude. Interlude merupakan bagian yang berada di tengah antara chorus, bridge atau chorus dengan refrain. Biasanya di dalam interlude ini tidak terdapat suatu syair atau pelafalan, hanya saja terdapat instrumen-instrumen yang berada di tengah. Selanjutnya adalah bridge atau jembatan, yaitu untuk menjembatani antara dua bagian lagu yang berbeda. Bisa saja seperti chorus dan refrain ataupun refrain dan coda ataupun sebaliknya. Selanjutnya adalah refrain. Refrain adalah chorus yang diulang-ulang dengan nada yang ditinggikan. Yang terakhir adalah coda dan outro. Coda merupakan penggalan syair atau penggalan lirik daripada lagu yang digunakan untuk menutup sebuah lagu.
Sedangkan outro adalah instrumen akhir, tidak ada pelafalan, namun di situ hanya terdapat instrumen saja untuk menutup suatu lagu. Song function. Song function. 1. Express feedback or feeling. 2. To criticize socially or politically. 3. Entertainment media for listener. 4. Get more values. 5. Express local cultural values. Lagu memiliki 5 fungsi menurut kami. Yang pertama itu adalah untuk mengekspresikan suatu ide ataupun suatu perasaan. Kedua itu untuk mengkritik sosial ataupun politik seperti lagu Buruh Tani tahun 1998 itu untuk mengkritik suatu reformasi penurunan Soeharto. Yang ketiga itu adalah untuk media hiburan atau sarana untuk menyalurkan suatu kebahagiaan dunia. Keempat adalah pengajaran nilai moral. Yang kelima untuk mengekspresikan nilai lokal, biasanya itu melalui lagu-lagu daerah tertentu. Dan juga feature of song. Number 1, imagine. Imagery is a picture of the mood contained in the song. Through this, it can be reached by 5 human senses. For example, the flash in the sky don't break right when you're with him. Jadi, imaging atau pencitraan atau disebut juga dengan imajinasi merupakan suatu gambaran ataupun kata-kata yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi kata-kata tersebut mendeskripsikan sesuatu hal yang seakan-akan dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dua adalah rhythm. Rhythm can describe a person's smooth drop, tone, and short legs. Jadi rhythm merupakan suatu nada di mana untuk mengukur tinggi rendahnya atau pendek panjangnya suatu nada. Selanjutnya adalah rima atau word repetition. Usually the word is again like poetry and at the end of the sentence are repeated with the same sound. Rima merupakan suatu pengulangan bunyi yang berada di akhir suatu kalimat atau bait. Biasanya sama, bunyinya sama, a b b b i i i. Number 4, figure of speech or majas. Majas adalah gaya bahasa. Dalam lagu biasanya gaya bahasa yang dipakai hanya ada 5 gaya bahasa. Number 1, association majestic ataupun majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang di dalamnya itu membandingkan atau mengibaratkan dua hal yang berbeda namun dianggap sama. Seperti contohnya adalah his face shines like a full moon. Wajahnya bersinar bagai bulan purnama. Wajah dan bulan purnama merupakan suatu hal yang beda namun dianggap sama sebagai pengibaratan. Dua adalah metafor majestik atau majas metafora. Majas metafora suatu majas yang di dalamnya itu pengibaratannya menggunakan kata biasa untuk atau konotatif. Contohnya adalah he is the backbone of the family. Dia adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung merupakan kiasan sebagai orang yang bekerja di dalam keluarga, orang yang mencari nafkah di dalam keluarga. Number 3, symbolic figure of speech. Majas simbol. Comparing two things with object or animal as symbol. Jadi mengibaratkan dua hal itu menggunakan simbol-simbol dari binatang ataupun suatu benda. Contohnya adalah the man is lion crocodile. Laki-laki itu adalah buaya darat. Selanjutnya adalah simile majestic atau majas simile. Comparing two things that are almost the same or make it with the words like. For example, beautiful like an angel from heaven. Contohnya adalah wanita itu cantiknya bagai bidadari surga. Next, hyperbole majestic, yaitu membandingkan atau menentang dua hal yang berbeda itu dengan melebih-lebihkan. Contohnya adalah suara dia itu memecah angkasa. You feel so
Inshallah, you'll find a way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you come in one more step, you feel you can live and it's right to make. You're so confused, wrong decisions you have made. Don't want your mind, and what is motion. Don't despair and never lose hope. Cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. But you trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Inshallah, 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 we'll find a way. Inshallah, 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 we'll find a way. Inshallah, 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 you'll find